Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kontennya agak berbeda. Kali ini kontennya lebih ke berbincang-bincang. Aku sedang ingin menanggapi isu yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu adalah seorang konten kreator yang dia membuat konten menggambar, tapi gambar orang lain itu diambil oleh si konten kreator ini dan dibuat lagi sebuah konten berupa reels dan juga video TikTok agar mencitrakan seolah-olah itu adalah karya dia. Tapi di sini aku tidak mau menanggapi hal itu terlalu serius. Yang mau lebih aku fokuskan di sini adalah kenapa plagiarisme ini bisa terjadi dan bagaimana teman-teman bisa menghindari hal ini dan juga bisa meningkatkan kesadaran kalian bahwa plagiarisme itu adalah bukan hal yang baik. Oke, pertama-tama mari kita bahas dulu apa itu plagiarisme. Dari dalam Kamus Besar KBBI, plagiarisme itu adalah kegiatan pengambilan sebuah karangan atau pendapat atau karya dari orang lain dan menjadikan seolah-olah karya itu adalah milik kalian. Nah, itu disebut plagiat. Dan yang menjadi masalah selama ini adalah teman-teman dari kalangan dunia desain dan ilustrasi kurang bisa membedakan antara ATM atau amati tiru modifikasi dan juga plagiat, yang mana keduanya ini jelas berbeda. Amati tiru dan modifikasi itu adalah hal yang biasa terjadi di dalam dunia desain grafis ataupun ilustrasi, dan tidak ada salahnya hal itu asal kita harus memahami etika-etikanya. Etika yang bagus dalam ATM adalah benar-benar mengamati karya yang kita sukai, yang kita lihat, lalu diaplikasikan ke karya kita yang baru menjadi sebuah bentuk karya yang baru yang mungkin kemiripannya hanya sekitar di bawah 50% lah. Itu masih bisa dibilang ATM. Dan hampir 100% karya ATM itu tadi itu benar-benar kalian buat dari nol. Itu menurut saya ATM yang baik dan benar. Sedangkan menjiplak adalah proses mengcopycat atau menduplikasi ulang karya orang lain, dan si plagiat ini mengakui bahwa ini adalah karya dia. Itu adalah proses plagiat dan sangat amat tidak dibenarkan karena itu satu, tidak menghargai karya orang lain, kedua, itu adalah tindak kriminal kalau karya yang dia jiplak ada hak ciptanya, guys. Itu sedikit gambaran untuk plagiat. Sedangkan ATM itu hanya sekedar meniru, itu sangat berbeda. Dan kebanyakan orang-orang yang melakukan plagiarisme ini, dia itu semacam mengikuti quotes-quotes yang mendukung hal tersebut, seperti there is nothing new under the sun, atau good artist steal, bad artist copy. Padahal makna dari kata-kata tersebut bukan berarti mendukung kita sebagai seorang seniman untuk membajak atau menjiplak atau mengambil karya dari seniman lain. Itu sudah jelas-jelas sangat di luar etika, guys, sebagai sesama seniman. Kurang lebih seperti itu perbedaan antara ATM dan juga plagiat. Jelas, sangat jelas. Jadi simpelnya adalah ketika kalian ATM adalah kalian terinspirasi dari suatu karya lalu menciptakan karya baru lagi yang tentunya hampir 60% berbeda dari karya yang kalian jadikan inspirasi. Kalau plagiat itu sudah pasti plek, sudah pasti sama dengan karya yang diplagiat. Hal yang paling menjegalkan dari plagiarisme ini adalah di mana seorang seniman yang dalam proses berkaryanya mereka melakukan riset berbagai macam cara, melakukan riset berhari-hari dalam menentukan visual yang akan mereka ciptakan. Lalu setelah riset yang begitu susah payah dan menguras ide dan juga pikiran, dengan enaknya si plagiarisme tinggal nyomot dan dicontoh plek-plek dijadikan karya yang diakui sebagai karya dia. Itu yang menurut saya etikanya kurang benar, guys. Oke, dari sini mungkin kalian sudah dipaham ya bedanya ATM dan juga plagiat. Bagaimanapun juga, walaupun tidak ada hal baru di bawah sinar matahari ini, there is nothing new under the sun, dan
Tidak ada yang original selain ciptaan Tuhan itu sendiri, tapi kalian harus paham dan secara nalar akal sehat seorang seniman pasti paham, pasti tahu mana yang karya yang baik dan mana yang plagiat. Oke, saya juga cukup penasaran sih, apa sih penyebabnya kok kasus plagiat ini sering banget terjadi di kalangan desain grafis dan ilustrasi atau di kalangan industri kreatif. Kenapa? Saya terjun di industri kreatif dan berkarir di sini ini kurang lebih hampir 15 tahun. Yang saya amati satu. Biasanya orang yang melakukan plagiat ini dia terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu. Nah, entah atau menciptakan sesuatu, dan kasus plagiarisme ini nggak hanya 1 kali, 2 kali, sering banget saya temui. Yang membuat saya penasaran, kenapa kok masih saja seorang insan kreatif yang bekerja di industri kreatif ini sering banget melakukan plagiat. Ini sangat amat disayangkan, guys. Setelah saya amat-amati, ternyata faktornya adalah kurangnya disiplin mereka dalam berkarya. Biasanya seorang pemula dalam menciptakan sebuah karya, mereka itu di awal-awal terjun atau di awal-awal berkarir atau di awal-awal belajar sebagai seorang seniman, ketika menciptakan sebuah karya, mereka itu kurang disiplin. Misal seperti ini, membuat sebuah gambar, belum selesai, di tengah-tengah mereka sudah berhenti karena merasa gambarnya kurang bagus. Nah, itu perlu kalian perhatikan. Ingat, sejelek-jelek apapun gambar kalian harus sampai finish. Karena apa? Dari situ nanti kalian bisa belajar. Dan dari situ nanti kalian akan bisa menghargai yang namanya proses. Sedangkan seorang plagiat, mereka sejatinya adalah orang-orang yang mengkhianati proses dan ingin segalanya tercapai secara mudah, cepat, dan tidak perlu berpikir keras. Itu biasanya yang terjadi terhadap para plagiat. Dan berikutnya ada faktor semacam deadline atau semacam tuntutan waktu. Biasanya ada seorang ilustrator yang kerjaannya banyak, tuntutan waktu dari klien juga banyak, akhirnya apa? Menghalalkan segala cara, comot sana, comot sini, dijadikan satu gambar, tinggal diblat. Sayang sekali, guys. Padahal dengan kalian belajar disiplin dari awal ketika kalian terjun di industri kreatif ini, hal tersebut tidak akan terjadi. Makanya saya sebutkan kuncinya adalah disiplin dalam berkarya. Jadi ketika kalian suatu saat mendapati karir yang bagus atau minimal kalian ternama sebagai seorang graphic influencer, kalian tidak akan mengalami hal yang seperti itu tadi. Karena ada deadline konten, akhirnya kalian nyomot gambar orang dijadiin konten seolah-olah itu gambar kalian. Man, that sucks, bro. That sucks. Itu sangat amat tidak, kasihan, bro. Seorang seniman yang membuat karyanya dengan susah payah, ente tinggal comot, kasihan. Itu sebabnya mulai sekarang belajarlah lebih disiplin. Saya akui semua orang pasti pernah ATM, tapi setidaknya kita masih bisa belajar memahami proses, menghargai proses orang lain dalam berkarya. Sehingga ketika kita tahu proses itu sulit dan membutuhkan effort yang tinggi untuk menciptakan sebuah karya, kita tidak akan tega untuk melakukan sebuah plagiat gitu loh, guys. Oke? Dan ini tips buat para seniman sendiri, buat para seniman yang mungkin takut karyanya diplagiat, kalian bisa mungkin dengan cara memberikan bookmark kecil tipis di karya kalian, walaupun itu bisa diakalin, tapi minimal orang yang mau bajak masih mikir karena perlu effort untuk membajaknya. Atau bisa juga jangan menunjukkan full karya kalian, semacam sneak peek itu juga bisa. Dan jangan sekali-kali mengupload high res buat teman-teman yang filenya sangat berpotensi untuk diproduksi ulang atau untuk dicontoh, untuk dijadikan komersial untuk orang lain. Hindari upload dalam kondisi high res. Dan untuk teman-teman sendiri, agar kalian tidak melakukan plagiarisme, seperti yang saya sampaikan tadi, belajarlah lebih disiplin dan menghargai diri kalian sendiri, agar kalian tahu bagaimana rasanya berkarya yang penuh effort itu dan kalian akhirnya bisa menghargai orang lain. Lalu ada pertanyaan, berarti seorang seniman atau ilustrator itu sama sekali nggak boleh plagiat ya? Kalau saya mau menjawab jujur, sebenarnya boleh, tapi plagiat untuk belajar.
Saya sendiri, beberapa tim world order juga sering kali saya ajarkan untuk belajar. Misal, salah satu tim world order agar dia lebih bisa memahami pola warna yang bagus, saya suruh untuk plagiat karyanya Dan Munford misal. Digambar ulang di situ, tujuannya untuk belajar dan memahami pola warna. Ada lagi teman yang ingin belajar komposisi dan juga anatomi mungkin. Saya suruh untuk awal plagiat nggak apa-apa, agar tangannya terbiasa dan memahami pola gambar, anatomi dan juga komposisi itu tadi. Jadi plagiat pun sebenarnya nggak salah juga, asal untuk kebutuhan belajar guys. Syukur-syukur kalau teman-teman bisa belajar tidak perlu plagiat, tapi side to side, misal gambarnya ditaruh di samping, lalu kalian gambar di sampingnya, itu jauh lebih keren juga. Itu akan meningkatkan feels kalian, agar kalian tidak ketergantungan juga dengan plagiat, gitu guys. So, saya sendiri sangat menyayangkan tragedi plagiat yang sangat amat terang benderang dan ucul ini. Semoga tidak akan terjadi hal ini, karena kita sesama seniman harus saling menghargai. Karya itu terlihat indah dan sangat cantik, tapi di balik proses karya indah dan cantik itu tadi membutuhkan effort yang sangat keras, terutama dalam mencari ide. Jadi mari kita menghargai sesama seniman dan terus berkarya, jangan pernah putus asa. Dan untuk siapapun pemula yang baru terjun, jangan pernah tergoda untuk plagiat guys. Plagiat itu emang terkadang terlihat nikmat, tinggal jiplak aja ya kan, tapi kasihan yang sudah menciptakan karya tersebut dengan susah payah, sementara kalian hanya tinggal jiplak dan mengakui karya tersebut. Damn man, that sucks bro. Jadi nggak apa-apa jelek, asal karya kalian tetepan. Biar jelek asal murni karya kalian, oke? Mari terus bersemangat untuk berkarya, jangan pernah putus asa. Jika kalian suka konten ini, silahkan subscribe, silahkan like, dan bagikan ke teman-teman semua. Di sini saya tidak menghakimi siapapun, saya hanya ingin menyampaikan unek-unek saya sebagai seorang ilustrator, yang mana dalam berproses menciptakan sebuah karya itu membutuhkan effort yang lumayan gokil, bisa menguras mental kita guys. Oke? Thank you. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.